Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Allah anugerahi kita kekuatan, kemampuan dan daya juang kita untuk mengalahkan berbagai faktor halangan, hambatan dan rintangan sehingga memenangkan perjuangan pada hari yang berbahagia ini untuk membuat pilihan terbaik dari semua pilihan yang ada, yaitu memulai hari ini, mengawali hari ini dengan melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, para salihin atau orang-orang saleh, dan juga kepada kita semuanya. Semoga senantiasa mendapatkan bimbingan, kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga senantiasa berupaya untuk memanfaatkan semua momen, semua kesempatan untuk senantiasa memohon kepada Allah agar melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala musibah dan juga dari wabah yang sepertinya hari-hari ini tetap semakin bertambah korban yang bertambah jumlah yang menjadi korban, walaupun di sisi lain juga tak sedikit Allah berikan kesembuhan, tak sedikit Allah berikan solusi dan jalan keluar bagi orang-orang dan bahkan juga keluarga yang sedang ditimpa musibah besar ini. Beberapa yang misalnya yang patut kita catat, kita ingat adalah ketika ada satu keluarga misalnya diinformasikan terkena wabah ini, lalu logikanya atau berdasarkan teori ilmu pengetahuannya, maka yang terdekat dengan keluarga itu atau yang pernah terhubung dengan keluarga itu terkena atau terdampak. Tetapi ternyata Allah berikan perlindungan dengan cara Allah yang tentu tak semuanya kita pahami. Kadang-kadang dalam satu keluarga itu kena satu orang tetapi tidak kena yang lain. Bahasa manusia pandai, bahasa manusia banyak, misalnya ada imunitas, ada OTG, ada ini itu, tetapi kita kembali kepada bahasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang memberikan penyakit dan Allah pula yang mencabutnya kembali. Maka kita mohon kepada Allah, di samping kita berikhtiar dan berusaha agar terhindar dari penyakit ini, yang lebih penting daripada itu adalah bahwa usaha apapun yang dilakukan oleh manusia itu tentu sangat terbatas. Ada yang tak terbatas, maha tak terbatas, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak, guru-guru saya, orang-orang tua saya yang saya hormati, kita akan segera membahas topik baru yang juga sangat penting dan kebetulan memang agak jarang dibahas, bukan hanya sekarang tetapi juga di dalam beberapa karya naskah para ulama, terutama di zaman klasik, di zaman maju-majunya Islam, di zaman kitab-kitab tafsir lahir pada 10 tahun pertama dalam angka satuan, kemudian 10 tahun berikutnya dalam angka puluhan, dan 10 atau 20 tahun berikutnya dalam angka ratusan, lahir dalam
setiap tahun dalam setiap negeri. Begitu banyak kitab yang ditulis oleh para ulama. Bukan hanya kitab tafsir, juga kitab fikih, kitab-kitab yang lain, usul fikih dan sebagainya. Itu banyak sekali kitab, tetapi sedikit sekali yang secara langsung menulis tema ini, membahas tema yang akan kita bahas ini. Sedikit sekali. Ada pada bagian-bagian tertentu saja dari karya mereka, misalnya ketika menafsirkan ayat tertentu yang berkenaan dengannya. Topik apa itu? Topik perjalanan kehidupan manusia, mulai dari alam arwah sampai ke alam akhirat atau alam jaza, alam balasan. Tetapi sebelumnya, supaya tidak menimbulkan kebingungan sebahagian di antara kita, bahwa pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah membahas atau sudah sampai pembahasan kepada memahami sifat-sifat Allah, juga memahami nama-nama Allah. Sebuah tema atau sebuah topik yang kita temukan di hampir semua kitab tauhid, terutama yang agak besar. Tidak hanya besar, maksudnya asal ada kitab tauhid pasti ada membahas masalah tersebut. Cuma kalau kitabnya kecil, pembahasan terhadapnya juga kecil. Ketika kitabnya besar, pembahasannya juga besar dan panjang. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sifatnya itu disebutkan sifat wajib ada 20, sifat mustahil juga ada 20, kemudian sifat Rasul yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, kemudian sifat yang jaiz pada Allah 1 dan pada Rasul juga 1, sehingga terhimpun menjadi 50 sifat yang perlu dikenali atau diketahui oleh umat Islam, terutama di masa sekarang. Diistilahkan dengan i'tikad 50 semuanya, i'tikad 50. Dengan memahami ke-50 hal tersebut diharapkan, dan harapan ini bukan harapan yang sia-sia, bukan harapan kosong, diharapkan seseorang menjadi kuat pendiriannya, kuat imannya, istiqamah di dalam mentaati perintah Allah, dan tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh oleh berbagai perkembangan informasi, teori, ideologi dan sebagainya. Kenapa orang terlalu cepat kadang-kadang dalam merespon, bahkan mengikuti sebuah paham, sebuah teori, sebuah aliran baru? Karena kadang-kadang kosong di dalam, ibarat gelas yang manteng yang masih kosong, saat diisi dengan isian apapun dia terima, bahkan menjadi semacam ada tren bangga dengan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena hana aso istilahnya, karena tidak memiliki isi. Kenapa di sisi lain isi ada dua, ada isi yang benar, ada isi yang tak begitu benar. Itu persoalannya. Ada juga orang yang ketika diisi dengan hal-hal baru, dia cerna, dia pahami dulu, dia fikirkan dulu. Kenapa? Karena dicoba hubungkan dulu dengan isi yang sudah ada di dalam dirinya. Apakah ini terhubung? Apakah yang baru ini bisa diterima dan sebagainya? Kenapa? Karena ada isi di dalam dirinya. Terlepas isinya itu isian yang benar ataupun isian yang salah. Para ulama telah menyampaikan isi yang benar untuk umat manusia, untuk umat Islam. Isian yang benar itu apa? Dalam bidang keyakinan, itulah i'tikad 50. Keyakinan akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang wajib bagi Rasul juga yang mustahil, serta dua sifat yang jaiz bagi Allah dan Rasul. Tak cukup dengan 50 sifat tersebut, kemudian juga ditambah penjelasannya dengan sangat luas, menyentuh dan terhubung dengan seluruh sisi kehidupan manusia, yaitu dengan memberikan penjelasan atau kajian yang menyeluruh tentang nama-nama Allah yang dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Sekali lagi,
tujuan pembelajaran semua itu adalah untuk mengisi manusia sehingga dalam dirinya itu memiliki pengetahuan dan wawasan yang kuat, yang teguh, yang kira-kira mampu membentengi diri dari bahaya penyelewengan dan penyimpangan keyakinan, walaupun dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, dengan cara apapun. Seorang pribadi mukmin tidak mudah goyah, tidak mudah terpapar, karena kuat imun dan imannya. Begitu, dua-duanya kuat. Imannya sudah benar-benar kuat, imun dalam pengertian bahwa ada pertahanan dalam dirinya, ada kekuatan dalam dirinya untuk bisa menangkal semua serangan dari luar. Ibarat penyakit, penyakit seberat apapun yang akan menantangnya, apa yang akan mempengaruhinya, maka dia mampu bertahan karena kuat daya imunnya. Itulah pembelajaran tauhid, itulah pembelajaran akidah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita perlu memahami semua itu, perlu mengulang-ulang kajian itu, dan perlu menghubungkan dengan suasana dan kondisi yang kita hadapi. Dan dalam banyak hal kita tidak perlu mengingat-ingat lagi, memilih-milih lagi di antara sifat-sifat tersebut dan nama-nama Allah tersebut di saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Kalau kita sudah sering kaji, sudah sering ulang, sudah sering kita hayati, kita tumbuhkan penghayatan di dalam diri kita, maka begitu berhadapan dengan persoalan tertentu, maka secara otomatis muncul pengetahuan tersebut untuk mencoba memahami persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Begitu pula ketika misalnya kita menyimak atau mendengar sebuah informasi tertentu atau pembelajaran teori dan ideologi tertentu, pengetahuan kita yang sudah sering kita hayati atau kita tumbuhkan penghayatan itu langsung dengan cepat mengkanter, merespon segala teori dan ideologi baru. Nggak perlu kita renung dulu, nggak perlu kita ingat dulu, nggak perlu kita buka rekaman dan YouTube dulu. Nyodile masalahnya pu, ana perle lagi seperti kita diajarkan berhitung ketika usia anak-anak, diajarkan oleh guru-guru sekolah SD mungkin atau oleh guru TK kita. Maka begitu kita melihat benda dalam jumlah yang banyak, maka kita segera dapat menghitungnya. Nggak perlu kita ingat lagi, kita menghitung satu dulu, apa dua dulu, apa lima dulu, nggak perlu lagi kita urut-urutkan itu, karena begitu nampak langsung terhitung secara otomatis. Baiklah kalau hitungan-hitungan jari, bagaimana kalau hitungannya sudah angkanya banyak, sudah 5 nolnya, sudah 10, sudah 20, 12 nolnya dan sebagainya. Itu juga akan kita lakukan atau kita mampu melakukannya secara otomatis, sampai-sampai diajarkan kepada kita, atau sampai-sampai pengetahuan tentang bilangan tak terhingga, jumlah tak terhingga dan seterusnya. Itulah gunanya pembelajaran akidah, pembelajaran ilmu tauhid yang penting untuk kita hayati. Bapak Ibu, nah setelah ini kita kuasai, ini kita miliki, ini kita biasakan penghayatannya, ada juga ilmu lain yang agak jarang disampaikan kepada khalayak umum, agak jarang disebarkan di tengah-tengah masyarakat umum, dan bahkan juga agak jarang ditulis dalam kitab-kitab yang dapat diakses oleh masyarakat yang luas, oleh masyarakat yang umum. Apa itu? Itu tadi yang kita sebutkan tadi, bahwa manusia menjalani tahapan-tahapan di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat seperti sekarang, itu kan kita hidup seakan-akan berawal dari kelahiran.
kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, berkarir, bekerja, berjuang, menafkahi keluarga, kemudian juga berjuang secara sosial dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Setelah itu menjalani pensiun, setelah itu menjalani merawat diri, setelah itu mungkin menjalani kematian. Seakan-akan hanya itu kehidupan manusia. Dan kaum sekuler, orang-orang yang dipapar atau dipengaruhi oleh paham skolaristik, paham yang serba dunia, maka pikiran dan pemahaman hanya tertuju kepada sebatas itu. Maka paham sekuler ini akan mengajarkan atau akan membuat manusia melihat dunia ini atau kehidupan di dunia ini sebagai segala-galanya. Segala-galanya, perhatian seluruhnya adalah untuk sebatas lahir hingga mati. Bagaimana sebelum dan setelah itu tidak dipentingkan karena tidak pernah dilihat oleh manusia dan juga tidak pernah dialami oleh manusia yang sedang hidup di dunia ini. Dan ini tentu sangat berbahaya, akan bisa membuat seseorang untuk melakukan hal apapun demi memenuhi penggalan waktu antara lahir dengan kematian tadi. Misalnya perkiraan kehidupan manusia sekarang adalah usia 70 tahun misalnya rata-rata. Maka manusia akan melakukan apapun demi atau dalam masa 70 tahun tersebut. Ini paham serba dunia, paham sekuler. Oleh karena itu penting mengikis paham ini dengan pembelajaran iman tadi, bahwa kehidupan tak hanya sebatas lahir hingga mati, tetapi ada pembelajaran atau ada kehidupan sebelumnya. Ini yang jarang dibahas oleh para ulama, tetapi kita perlu, apalagi ini dalam jumlah forum yang terbatas, hanya jamaah tetap salat subuh saja. Ini perlu kita sampaikan, tapi di mimbar khutbah ini agak susah kita sampaikan karena jumlah hadirin, jumlah pendengarnya yang tidak terbatas. Kadang sira gedenga sirang dengar sangat de gedenga alanya mahana de gedepu ura mahana gedepu ujung gemat yang gedenganya mono. Waktu penyampaiannya pun sangat terbatas di dalam khutbah. Ditulis lagi di situ, khutbah maksimal 15 menit misalnya. Gimana sampaikan dalam waktu 15? Ini pengajian atau pembelajaran yang luas, yang panjang, yang leluasa waktunya. Baik. Jadi ulama umumnya yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membahas alam ini dalam 5 alam. Kemudian ulama lain yang disandarkan kepada Ibnu Katsir dan sebagainya itu menyebut 7 alam. Nah, kenapa sejak dari awal sudah beda-beda? Sebenarnya enggak beda. Cuma seperti Ibnu Qayyim itu tidak menyebutkan 2 alam lagi, tetapi ada kedua di dalamnya. Mana yang 7 dan mana yang 5. Yang 5 itu, yang pertama disebut dengan alam arwah, alam ruh-ruh. Arwah itu jamak daripada ruh. Untuk alam arwah ini para ulama menulis 1 fakrah, 1 alinea saja, nggak banyak-banyak. Kenapa? Ibnu Qayyim itu mengutip pendapat-pendapat ulama sebelumnya, bahwa 2 ini sejak dari zaman sahabat ini sudah dimulai pendirian ini. 2 hal yang paling suka dibahas atau diperbincangkan, bahkan diperdebatkan oleh manusia
adalah tentang ruh dan takdir atau qadar. Padahal dua-duanya kepada manusia tidak diberikan pengetahuan yang luas tentang kedua hal ini. Nah, ada juga ulama mengatakan karena sedikit sekali penjelasan tentang dua hal ini, maka manusia ingin memperbanyak penjelasan. Nah, tetapi ada ulama yang sangat berhati-hati. Umumnya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ini sangat hati-hati dalam mensikapi dua hal ini. Mereka merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran tentang ruh. Ada ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, jawablah bahwa ruh ini urusan Tuhanku, bukan urusan aku, apalagi kalian. Nah, begitulah. Tidak diberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Maksudnya ada dua di sini. Coba lihat di dalam kitab-kitab tafsir masuk Qurtubi itu. Maksudnya di sini ada dua, bahwa ilmu tentang ruh itu tidak diberikan kepada kalian kecuali sedikit saja. Yang kedua, ilmu yang diberikan kepada manusia memang sedikit, sehingga dengan sedikit ilmu itu nggak mungkin bisa memahami ruh. Nah, itu. Ruh ini persoalannya persoalan pelik. Persoalannya ini ruwet kalau kata orang sekarang. Susah. Dia kan ruh tak tertakar, tak terukur, tak terasa, tak teraba, tak terlihat, tak teramati kan? Tak ada ukuran tentang ruh itu. Ruh saya ini sebesar saya atau lebih kecil atau lebih besar, enggak ada yang bisa mengukur. Beda dengan suhu tubuh. 3 timbak bak uleh ketoknya ini mah. Tangap langsung duduk. 88. Nyosang corona. Beda dengan tensi darah. Cek kai duduk padung. Beda dengan bahkan kadar gula dalam darah. Tap itu bacut cok darah. Ruh hanya ada tempat top untuk mengukur berapa ukuran ruh. Nah, makanya sekali lagi ilmu yang diberikan kepada manusia atau pengetahuan yang diberikan kepada manusia itu sangat sedikit, sehingga dengan sedikitnya pengetahuan itu nggak akan mampu menyelami dan mendalami ruh. Itu baru ruh. Apalagi kita bercerita tentang alam arwah. Tetapi bukan berarti bahwa kalau sedikit ilmunya sehingga kita nggak boleh tahu tentang alam arwah. Harus tahu dalam batas-batas yang diberikan pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang harus tahu? Yang harus tahu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, ini yang kita baca di dalam Al-Quran. Saya baca saja selengkapnya. Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah, kata Allah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, lalu Allah berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka para ruh itu, para arwah itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau
agar kamu tidak mengatakan nanti sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedangkan kami keturunan yang mengikuti jejak mereka. Maka apakah engkau akan menghukum kami karena kesalahan para pendahulu kami? Jadi apa pelajaran di sini? Pelajaran di sini adalah bahwa sebelum, ini ada dua penjelasan di sini. Kita ambil yang paling masyhur di kalangan ulama. Yang paling masyhur adalah bahwa sebelum sperma bertemu dengan ovum, maka ruh untuk kita itu sudah benar-benar ready, sudah benar-benar siap dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali di sini ungkapan ayat Al-Qur'an min duhurihim. Min duhurihim ini artinya tulang belakang, tulang sulbi, yang ketika diberikan penjelasan oleh para mufassir, terutama mufassir yang berlatar belakang saintis, berlatar belakang tafsir ilmi, itu dikaji bahwa satu di antara tempat sperma manusia itu adalah posisinya dari tulang belakang. Itulah disebut dengan sulbi. Jadi sebelum sperma meluncur dari tulang belakang, ruh untuk manusia itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup. Allah berdialog, bertanya kepada mereka, kepada para ruh ini, kepada ruh kita. Misalnya saya, sebelum saya lahir, ruh untuk saya ini sudah ada. Jadi lebih tua ruh daripada jasad, daripada badan kita. Ruh itu sudah ada. Lalu Allah bertanya kepada ruh saya waktu itu. Allah bertanya, bukankah alastu birabbikum, bukankah aku, kata Allah, adalah Tuhan engkau, wahai ruh Samsul Bahri? Ya, begitulah kira-kira. Lalu ruh saya menjawab, bala, tentu, syahidna, benar, kami bersaksi. Ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi masing-masing kita sudah membuat persaksian, sudah membuat pernyataan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa di sini digunakan istilah kesaksian, persaksian? Begini, untuk meminta klarifikasi dari manusia. Klarifikasi itu penting. Misalnya begini, ini contoh saja. Misalnya Ustaz Halis kirim SMS ke saya, Ustaz, hari Jumat tanggal sekian Ustaz khatib di Masjid Al-A'la. Saya baca, artinya beliau menyampaikan info kepada saya, menyampaikan pengetahuan tentang jadwal khatib tanggal sekian. Saya baca, saya punya pengetahuan tentang itu. Nggak ada ikatan apa-apa kan, atau belum ada ikatan apa-apa. Yang ada adalah bahwa saya sudah tahu itu, sudah disampaikan. Cuma Ustadz Halis kan belum mendapatkan pernyataan atau klarifikasi dari saya, apakah saya bisa hadir pada tanggal tersebut, ada di Banda atau tidak, beradu dengan jadwal orang lain. Maka beliau tulis lanjutannya, mohon klarifikasi. Lalu saya buat klarifikasi, insya Allah bersedia dan bisa. Kalau sudah klarifikasi, maka ada ikatan antara beliau dengan saya. Pada tanggal tersebut nggak boleh mengisi khutbah di masjid lain, begitulah kira-kira
ikatannya. Kalaupun berhalangan nanti entah apa-apa harus segera disampaikan. Di sini tidak disiapkan yang lain sebelum ada klarifikasi atau info selanjutnya dari saya. Itu. Maka kepada para ruh ini juga diminta klarifikasi. Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Begitu kita jawab ya, barulah dilanjutkan proses kehidupan oleh Allah kepada kita. Dan tak ada ruh yang menjawab tidak. Semua ruh menjawab ya. Karena semua ruh menjawab ya, maka berlanjut ikatan antara kita dengan Allah, sehingga kita berhak untuk menjalani kehidupan di alam semesta ini. Makanya Allah katakan dalam Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan kalian, jin dan manusia tak kuciptakan kecuali untuk menjadi penghambaku. Seandainya ada ruh yang menjawab tidak, nggak dibuat lagi oleh Allah. Udah selesai kamu di situ, nggak ada lanjutan lagi, selesai. Tapi karena menjawab ya, maka dilanjutkan kehidupan ke alam rahim nanti ketika pertemuan antara sperma dengan ovum. Jadi kita ini sudah membuat pengakuan dulu bahwa kita akan menjadi penyembah-penyembah Allah. Karena kita sudah membuat klarifikasi ikatan antara kita dengan Allah, akan bersedia menyembah Allah, maka kita diberikan kehidupan. Maka ketika kita hidup sekarang ini lalu tak mau menyembah Allah, itu kan tunggang namanya. Orangnya numpuk hajut, nyokah hanjut, batu ke kan laginya. Kata anak muda di kampung kami, di kawasan kami, beti namanya, batat dan tungang. Orangnya nggak begahjut, nyokah hanjut, bit. Maka wajar seandainya dipinyat-pinyat kehidupan kita, seandainya ini ya, seandainya dihancur leburkan, disiksa, dibakar dengan neraka nanti, itu teramat wajar. Kenapa? Karena dulu kita sudah bersedia menjadi penyembah Allah. Lalu apa hikmah? Ini tentu tidak semua kita bahas sekarang. Apa hikmah ini disampaikan kepada kita oleh Allah? Apa hikmah ayat ini disampaikan oleh Allah? Disebutkan di dalam ayat ini secara tegas pada penghujungnya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai pada hari kiamat nanti kita membuat alibi, membuat alasan. Oh, kami nggak tahu ini. Coba dulu kalau dibilang. Begitu kita mau dimasukkan ke neraka, kita komplain, kita protes. Jangan sampai kita berani protes. Apa protesnya? Oh, kenapa kalau memang begini, kenapa nggak dibilang dulu? Kenapa nggak dikirim pendakwah ke tengah kami? Kenapa ya nggak dilaksanakan syariat di negeri kami? Misalnya macam-macam lah alasan manusia. Manusia kan makhluk yang paling pandai membuat alasan. Makanya sejak dari awal Allah tanya dulu kepada ruh kita, mau nggak nyembah Allah? Nah, gitu. Mau baru diciptakan. Kalau nggak mau, nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadits kursi itu Allah mengatakan, kuntu kanzan makhfiyan uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Aku ini terpendam, tersimpan, tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal oleh banyak khalayak, maka aku ciptakanlah mereka, dikenal oleh matahari, bulan, bintang dan segala macam, dan juga dikenal oleh jin dan manusia. Pengenalan tersebut sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard karhan wa tau'an wa karhan. Mereka itu memujiku, kata Allah, bersujud dan tunduk kepadaku, baik dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan sukarela. Matahari, bulan dan bumi sujud dan tunduk patuh kepada Allah dalam keadaan terpaksa, nggak ada pilihan lain bagi mereka. Manusia dan jin dalam hal tertentu ada keterpaksaan, dipaksa, dan dalam hal-hal yang lain ada pilihan-pilihan. Satu di antara hal lain yang ada pilihan itu adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Ada pilihan. Dan karena ada pilihan itulah, maka Allah memiliki alasan nanti di akhirat untuk memberikan ganjaran.
berupa surga maupun neraka. Ini hikmahnya. Bapak Ibu, kembali kita kepada alam ruh ini, bahwa alam ruh ini tak teraba, tak teramati, tak terasa, tetapi dia adanya karena kita tahu info tentang ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang panjang nanti yang menafsirkan ayat ini, nggak mungkin kita baca sekarang, nanti insya Allah pada pertemuan mendatang akan kita baca penjelasan dari hadis tersebut serta komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai komentator hadis terhadap penjelasan ayat ini. Bapak Ibu, intinya sekarang adalah bahwa alam pertama adalah alam arwah yang dijalani oleh manusia, dan semua kita menjalaninya, semua kita mengalaminya. Nggak boleh kita bilang nggak ada. Yang ada adalah kita lupa akibat terpana, terpesona, terpengaruh oleh hiruk pikuk dunia sehingga kita lupa. Dan pengetahuan kesaksian di alam ruh beda dengan pengetahuan kesaksian di alam dunia. Alam dunia ini kan alam yang teramati, yang serba terukur, serba indrawi, sehingga sesuatu yang kita ketahui itu pengetahuan kita, pengetahuan yang penuh dengan indrawi, penuh teramati. Alam arwah tidak demikian. Alam arwah yang mengetahui itu ruh kita, bukan indera kita. Bukti kita tahu bahwa tak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang tak memiliki dorongan untuk melakukan kebajikan walaupun hanya satu kali saja. Dan sekurang-kurangnya ketika ditanya kepada dia, mau nggak dia keturunannya nanti, misalnya seorang pencuri ditanya kepada dia, apakah anakmu nanti ingin apakah kamu ingin agar anakmu menjadi pencuri? Enggak, katanya. Apa artinya itu? Itu artinya adalah bahwa dalam diri dia itu telah tersemai apa yang diistilahkan dengan fitrah. Fitratallati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah munibina ilaihi. Dalikad dinul qayyim. Jadi ada fitrah di dalam diri manusia untuk melakukan kebajikan agar menjadi baik. Itu ada pada semua manusia, pada orang kafir, orang kaplat sekalipun ada itu. Kenapa itu ada? Karena telah membuat klarifikasi dulu di alam arwah. Baik, inilah kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.